2 minggu sebelum kejadian saya diwawancara oleh Ustazah Niru dari Hagia Sophia. Saya bilang gini, jangan sampai setelah Shalom Aleichem ini beliau ini mengajarkan hafa nagilah hafa. Benar, ternyata sudah diajarkan. Bisa itu Ustaz. Hafa nagilah hafa, nagilah hafa, nagilah venis meha. Avenus Shalom. Udah gitu salah lagi. Gue bilang udah ngaco. Diajarin lagi sama orang. Orang juga ikut ngaco. Di dalam Targum Onkelos jelas tertulis, pada suatu saat ada seorang rabai. Dia diambil oleh tangan Tuhan katanya. Lalu berdialog dengan Tuhan dan Tuhan kalah. Berdebat dengan Tuhan seorang rabai dan Tuhan kalah. Bagaimana dia mau jadi Islam? Tuhan kalah debat sama dia. Terus jadi Islam, mengikuti orang Arab, hina sekali. Kenapa saya setuju si Ustadz bikin Islam puncak pewahyuan? Karena Al-Quran untuk Islam yang goyang itu dibawa supaya dimurnikan lagi. Ibaratnya ini botol, udah ada tanah-tanah digoyang sama Al-Quran dan Islam supaya lu murni lagi gitu. Dari ayat yang sama artinya beda. Ini dari bahasa Ibrani-nya begini. Coba bayangin, tega banget nggak sih? Ayat suci, ya ayat suci dirubah. Tuh, lihatin buktinya. Bukan fitnah, hanya untuk menghujat Nabi Ismail alaihissalam. Karena apa? Karena Nabi Ismail adalah nenek moyang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ibu melalui proses istikharah panjang mewakafkan tanah yang paling dicintainya di pinggir jalan raya dekat Taman Mini Indonesia Indah dekat exit tol. Beliau meminta agar dibangun gedung dakwah Mu'alaf Center Hagia Sophia, Jakarta. Dengan luas 514 meter persegi, insya Allah gedung dakwah tersebut bukan hanya akan menjadi tempat ibadah, namun juga sebagai pusat pembinaan bagi para mu'alaf yang ingin mendalami agama Islam. Alhamdulillah, saat ini kami sedang mengurus IMB. Dana yang dibutuhkan sangat besar. Kami meminta pertolongan kepada Allah. Mari dukung kami untuk mewujudkan gedung dakwah Mu'alaf Center Hagia Sophia, Jakarta dengan ketentuan sebagai berikut. Ada nggak landasan ilmiah yang mengatakan bahwa pewahyuan telah ada pra Al-Quranul Karim? Pasca Al-Quran, stop. Ada nggak dasar akademisnya, dasar ilmiahnya? Ada. Jangan takut-takut bilang kalau ditanya Ustaz. Berarti ada pewahyuan dong sebelum Al-Quran? Ada. Lalu kenapa yang puncaknya Al-Quran? Kan gitu. Al-Quran adalah kitab suci yang diimani oleh umat Islam. Amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wal qadar. Beres. Kenapa dia ada di puncak gitu? Ini kan masalahnya sekarang. Kenapa dia ada di puncak? Berarti yang lain kenapa ini? Kalau memang pewahyuan ada sebelum Al-Quranul Karim, kenapa ditumpuk sampai tumpukan paling atas itu Al-Quranul Karim? Kenapa? Karena banyak distorsi, banyak campur tangan manusia. Ini bukan fitnah, ini bisa dibuktikan. Nah, pembuktiannya sekarang. Ya enggak. Kata wahyu ini atau revelation ini dalam bahasa aslinya hazon. Tapi jangan samain saya sama ini ya, Pak Panji ya. Saya ngomongnya suka bahasa Ibrani. Tapi saya bukan bukannya saya mau menyamakan diri dengan Pak Panji Gumilang, enggak ya. Ntar saya diminta nyanyi dulu lagi. Hafa nagilah hafa. 2 minggu sebelum kejadian saya diwawancara oleh Ustazah Niru dari Hagia Sophia. Saya bilang gini, jangan sampai setelah Shalom Aleichem ini beliau ini mengajarkan hafa nagilah hafa. Benar, ternyata sudah diajarkan. Bisa itu Ustaz. Hafa nagilah hafa, nagilah hafa, nagilah venis meha. Ternyata itu diajarkan. Saya ngobrol 2 minggu sebelumnya sama Ustazah Niru.
Terus keluar, itu yang peloporin itu HMC, Julius. Keluarin pertama itu. Lalu Tasik Ngaji keluarin di YouTube itu. Lalu orang rame telepon saya, Ustadz K waktu ngomong sama Ustaz Niru di Hagia Sophia, itu ternyata benar di Zaitun diajarkan itu, Hafa Nagila Hafa. Kenapa sih Ustadz K bilang hati-hati? Itu lagu Zionis. Ustadz K kemana waktu Cak Nun nyanyikan lagu Shalom? Shalom, kemana? Kok diem aja? Karena Cak Nun tidak mengajarkan itu sebagai hal penting yang harus dimengerti oleh umat Islam. Dia menyanyikan sebagai bukti bahwa Kiai Kanjeng, bahwa Kiai Kanjeng adalah musisi Islam yang mampu bermain musik sama seperti orang Kristen. Tahu kualitasnya, kita daya gempurnya di musik itu kuat. Itu bukan diajarkan. Tapi kalau yang terhormat Bapak Panji ini, hei Bapak Panji, hei Mama sayang ini betul nih, dia ajarin itu jadi kewajiban. Shalom Avenu Shalom, udah gitu salah lagi. Gue dengernya kupingnya sakit gitu. Tapi nggak apa-apa, yakin aja gitu. Ada artis lagi ikut-ikut gitu. Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom. Itu salah itu. Shalom Aleichem, Avenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Itu bisa disambung. Ada sambungannya itu. Shalom Averim, Shalom Akhirin, Shalom, Shalom. Lehitraot. Gue bilang udah ngaco. Diajarin lagi sama orang. Orang juga ikut ngaco. Semuanya jadi Zionis lagi, kagak tahu. Allahu Akbar. Kasar ya Ambon ngomongnya ya. Biarin aja lah. Emang udah begitu ya. Ternyata dia ajarin lagi Hafa Nagila Haf. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Itu lagu Zionis. Sejarahnya ada. Ceritain Ustadz K, lama. Kita kan mau ini. Ajarin kita dong. Jangan denger aja, jangan belajar. Ada lagu yang bagus yang gini, yang Ra'avena, jadi melihat matamu cantik-cantik itu yang selalu Sulameta itu Zionis tuh. Besok keluar di TV. Oh, di sana. Diajar. Ya katanya dia udah ajarin juga. Aduh, hebat sih Bapak itu. Sebetulnya Bapak itu agamanya apa? Yahudi apa? Kok dia tahu lagu-lagu gitu ya? Kok Ustadznya tahu? Dulu pernah. Zaman dulu. Maka tuh sampai sekarang saya selalu tanya dia nih. Mikiata Averit. Ya kan? Paling tidak sedikit lah sampaikan Ivrit itu. Tapi jangan dibikin kayak Pak Panji, nanti kita jadi Zionis. Tempatkan pada tempat yang proporsional. Arti revelation, wahyu. Ketik Strong Concordance Hazon. Tulisannya H-A-Z-O-N. Strong Concordance Hazon. Concordance Hazon. H-A-Z, ya. Ini dasarnya H2337 blue letter, klik. Inilah, syukran Ustaz. Iya, ini ya, ini dasarnya pewahyuan. Ada nggak sebelum Al-Quran? Ada. Di mana? Di sini. Hazon namanya Ustadz si Kiai. Hazon bagi orang-orang Yahudi. Tadi saya ngobrol sama si Ustadz. Kita pengen punya pengetahuan tentang Judaism. Ya, ini dasarnya Judaism Ustadz. Afwan, jangan marah ya. Nih, Hazon. Dari satu kata ini, Hazon. Serius. Dari satu kata ini nanti timbul Bereshit bara Elohim Bereshit bara Elohim et Hasamaim ve'et haares tohu favohu. Terus itu dari satu kata ini. Namanya Hazon. Dari Hazon inilah timbul kitab yang namanya Torah. Bereshit, Shemot, Bamidbar, Vaikra, Bamidbar, Devarim. 100. Sekali lagi, dari satu kata yang sederhana ini, Hazon. Ya. Itu
satu kitab itu yang isinya 5 surat. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Lebih dari 3.000 ayat yang akan berkembang menjadi Nevi'im, Ketuvim, ya, kembangannya lagi Esther, kembangannya lagi Targum, kembangannya lagi Talmud, kembangannya lagi Midrash, kembangannya lagi banyak gitu. Dari satu kata ini loh, wahyu. Kepada siapa? Abraham Avinu, bapak kita Abraham. Saya nggak malu ngomong gini, Islam tuh wah, dia sama kayak Panji Gumilang tuh Yahudi. Enggak. Semua orang mengakui Abraham, Alef, vet tanpa titik. Ustadz Ipung ini selalu perhatian kalau titik di dalam sama titik di luar. Dia tahu, oh itu titik di dalam Ustadz Kay, berarti dia berat. Weh, paten. Av artinya bapak. Barah, hah artinya berkat. Am artinya human being, bukan nations. Kristen salah mentranslate-nya menjadi a father of all nations. Enggak, a father of all human beings. Karena Am itu dari Adam. Adam artinya human. Nanti kalau dikupas lagi itu jadi Edom. Adam dibuat dari tanah yang warnanya merah, Edom, merah. Sama seperti Esaf. Esaf kakaknya Yakub. Yakub namanya Israel. Terus, ini dari satu kata ini kita bisa kemana-mana. Namanya Hazon. Ketika kita tahu ini, maka kita sedang menempatkan pemahaman studi agama-agama, terutama kristologi, pada tempat yang proporsional. Selama ini orang ngomong kristologi hanya untuk bilang, kamu gimana percaya manusia jadi Tuhan? Itu terlalu cetek buat saya. Pemahaman kristologi bukan untuk ngomong ke orang Kristen, udah mualaf aja, lu nyembah Tuhan, cetek. Tapi how we learn about the interpretation of Christianity, yang ternyata sama sekali nggak ada hubungannya dengan keyahudian, dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan seorang yang namanya Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus. Tidak ada hubungannya, nol, zero, nggak ada. Lewat apa? Pemahaman kristologi yang proporsional. Sambung. Maka kita akan masuk ke Deuteronomi 6 in Hebrew. Oke. Gitu. Pakai belum tadi? Pakai Mekon. Deuteronomi 6 in Hebrew. Mekon. Nah, itu paling atas. Jangan diklik dulu Ustazi, biar para tuan dan puan guru serta kiai melihat. Itu namanya Mekon. Ada lambangnya. Mekon membuka web sejak tahun kurang lebih 1978 atau 1976. Mekon adalah nama perusahaannya Ustazi. Mekon nama perusahaannya. Mamre di belakangnya itu nama tempatnya. Jadi kalau ada tulisan Mekon Mamre, itu ada tulisan Mekon Mamre. Mekon pabriknya, Mamre nama tempatnya. Apa itu Mamre? Makam Nabi Ibrahim alaihissalam di Hebron. Namanya Mamre. Sampai sekarang masih ada. Dan di sana makam itu sampai sekarang adalah Masjid Ibrahim terbesar di Hebron sampai sekarang. Maka itu orang Yahudi bagaimana caranya mesti dihancurin. Karena di sana bahkan orang Yahudi tidak mau menjadikan tempat itu sebagai sinagoga. Tidak mau. Kenapa? Itu punya orang Islam dari sejak kapan? Dari sejak Bapak Abraham ada. Berarti Bapak Abraham agamanya Islam. Agamanya Islam. Di dalam Targum Onkelos jelas tertulis, pada suatu saat ada seorang rabai. Dia diambil oleh tangan Tuhan katanya. Lalu berdialog dengan Tuhan dan Tuhan kalah. Berdebat dengan Tuhan seorang rabai
dan Tuhan kalah. Bagaimana dia mau jadi Islam? Tuhan kalah debat sama dia. Terus jadi Islam, mengikuti orang Arab, hina sekali. Nggak mau. Dia tahu kebenaran itu. Tapi ya udah, saya Yahudi. Emang kenapa? Masalah buat lo, gitu kan? Iya dong. Kamu menghargai saya nggak sebagai human? Ya saya menghargai. That's all, katanya. Stop right there, katanya. Udah, lo berhenti di situ. Lo nggak bisa pengaruhi gua kan? Kan hak asasi manusia, ya kan? Orang Yahudi terus terang bilang, kenapa mereka tidak Islam? Mereka tahu ini. Kenapa nggak Islam? Musa aja kita bohongin, Musa kita bohongin. Musa naik ke Sinai untuk ambil itu dua loh batu berisi hukum, bukan Torah, tapi disebutnya misfat, disebut sahalakah, disebut 10 hukum. Dia baru naik berapa meter, kita bikin patung di bawah. Ini yang ngomong Yahudi. Ini yang ngomong Yahudi. Kalau gitu kenapa nggak Kristen? Hei, kau ngomong Kristen lagi. Kenapa? Tuhannya orang Kristen, saya yang paku. I nailed the Christianity God and I proud of it. Bangga. Anak-anak kecil itu kalau kita masuk ke, kita jalan-jalan lah. Itu anak-anak kecil suka lari-lari di pinggir. Jadi baris kan, turis-turis bawa bendera kecil kan. Pemimpin guide-nya di depan kan. Suka kasih, kita gini kan. Kita baris jalan. Itu anak-anak kecil suka lari. Are you Christian? Are you Christian? Dia tanya kita. Kalau yang Kristen kan senang gitu. Wah, anak Yahudi nanya, yes, we are Christian. Jesus your God. Yeah, Jesus our God. We kill them. Jadi nggak ada masalah buat mereka. Mereka nggak pusing yang kayak gini-ginian. Mereka nggak pusing pewahyuan. Karena apa? They are better than gods. Yahudi itu udah sempurna sekali. Bahkan Tuhan tidak bisa mengalahkan mereka. Kita tempatkan dulu pada proporsinya. Yahudi itu bagaimana? Jangan sebentar-sebentar nyalahin Al-Quran. Al-Quran menghina orang Yahudi, menghujat. Hey, come on, yang menghujat Tuhan duluan siapa? Jadi proporsional ya Ustadz ya. Ketika Al-Quran ada tentang orang Yahudi, tentang orang Nasara, aduh, udah nggak ada salahnya Al-Quran beneran. Setiap titik komanya benar. Mari kita klik Ustadz sih. Ya udah tahu ya, klik. Devarim bacanya. Bisa digedein dikit nggak Ustaz sih? Itu yang ya boleh digedein aja. Saya selalu dikasih tahu sama Ustadz Aziz, Ustadz kayak gedein biar nggak pusing liatnya. Iya, Ustadz Aziz tuh selalu ingatkan, gedein. Nah ini Ustadz gedein lagi Ustadz, maaf. Para Ustadz wal Ustazah udah biasa kan lihat ini kan? Ya, udah biasa kan, udah baca kan ini kan? Ya dong. Oke ya. Vezot Hamitsrah tuh. Fatim Asher Zivah Adonai itu baris ketiga mana coba Ustaz? Coba tunjukin. Yang ini. Afwan. Ustaz kayak kurang ajar banget. Dosen disuruh-suruh. Dosen itu. Dosen kok disuruh-suruh sama Ustadz K? Ustadz K memang gak tahu diri ya Ustadz K. Parah Ustadz K. Syukran. Elohechem. Ayo mana tunjukin Ustadz. Elohechem. Ya syukran. Lelamed. Atechem. Leasot. Bawah. Ba'aretz artinya on the land. Di tanah Ba'aretz. Asyaratem Oberim. Biasanya Ustadz Ipung suka protes. Enggak. Lanjut tadi. Hah? Lanjut Ustadz. Enggak, biasanya dia protes. Kenapa? Itu bacanya Aberim bukan Aberim. Asyaratem Aberim ya sama leristah. Keempatnya sekarang Ustadz. 4. Syukran. Shema Israel.
Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Sekali lagi, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Bawahnya Ustaz, syukran. Habeta artinya love. Kalau bilang I love you dalam bahasa Ibrani itu ahabba. I love you, ahabba. Ingatinnya itu, kalau ahava aja cepet gitu. I love you aja cepet tuh. Ahava. Oh ya, kata Ustaz ke ahava, ahava. Kalau Arab apa tuh? Uhibbu. Ya ahabba. Ya. Et Adonai Elohecha. Ya, Allahmu. Elohecha itu Elohmu. Behal levavecha. Ubehal nafsecha. Ubehal meodecha. Pindah ke sini Ustaz. Apanya? Acara belajar bahasa Ibrani pindah di sini. Oh enggak, dibacain supaya orang tahu dasarnya. Dari satu kata hazon ini keluar. Apa ini? Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sebabnya Al-Quran ada di puncak, supaya mengembalikan yang sudah goyang-goyang ini, yang sudah tidak pernah didengar oleh Kristen Katolik, bahkan orang Yahudi, dikembalikan oleh Al-Quranul Karim pada tempat yang proporsional. Oleh sebab itu Al-Quran di puncak, dia nggak boleh di dasar, dia harus ada di puncak supaya dia atur yang di bawah. Allahu Akbar, takbir. Ini udah ada semua, tapi orang nggak ada yang tahu. Bahkan Yahudi mengesampingkan ini. Ya. Ustadz, naik ke atas sampai mentok ada tulisan Bible, diklik. Klik Bible, ya. Nggak usah dibuka baru, klik aja. Ezra, EZR. Oke, syukran. Ezra select chapter 5, klik. Nah, oke. Ustazah wal ustadz yang terhormat serta kiai yang aku hormati. Geser ke bawah Ustazi, itu Ustadz Alef, ya kan? Yeah. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Tunggu sebentar. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima, baris keenam, dari kanan sampai L. Besium L itu di blok. Up, satu huruf lagi sampai dari satu huruf lagi. Up, enggak, kurang lamed, lamednya kurang. Copy, pindahkan ke Google Translate. Ibrani, Arab. Ibrani sebelah kiri, Arab sebelah kanan. Ibrani, ya Hebreu, Arab. Ya, masukkan. Kiai. Ini masuk. Oh. Oke ya. Bismillah. Apakah ada pewahyuan? Ada. Sebelum Al-Quran, yaitu. Tapi dilencengkan Puan Guru yang mulia Kiai. Kenapa saya setuju si Ustadz bikin Islam puncak pewahyuan? Karena Al-Quran untuk Islam yang goyang itu dibawa supaya dimurnikan lagi. Ibaratnya ini botol, udah ada tanah-tanah digoyang sama Al-Quran dan Islam supaya lu murni lagi, gitu. Ya, gitu. Nggak usah muluk-muluk lah kalau sama kayak nama. Kita langsung ke inti masalahnya aja lah, ya. Gitu. Islam benar nggak puncak pewahyuan? Benar. Kenapa? Karena sudah ada pewahyuan tapi dikotorin, Kiai. Nggak ada yang tahu kan ini. Maksudnya orang Kristen pernah nyebut ini Bismillah? Kan kagak. Katolik, Ortodoks lah yang katanya ada sholatnya juga. Apa? Kos apa? Kristen Ortodoks Syria di Indonesia, Om Bambang Nursena, sahabatnya Ustadz Ipung. Sholat mereka hitan, nggak makan babi, enggak. Pakai gamis, iya. Wudu, ada. Tapi dia pernah bilang nggak bahwa
kitabku yang pertama ada sebelum engkau mengajarkan Qul huwallahu ahad yang tadi kita baca. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu Adonai Echad, Adonai Lechadecha, Vechadecha. Diajarin nggak? Oh, enggak. Ajarnya apa? Trinity, 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 Trinity. Ini kan udah ya. Bismillah. Kita ke bahasa Indonesia aja deh. Ke bahasa. Biar seru dikit. Oh, Arabic Bible. Kan tadi kita ngomongin ortodoks. Ortodoks bilang, kitab kita lebih dulu daripada Al-Quran. Sok mangga lebok kusia. Gitu kan kata orang Sunda. Kasar ya tamahnya. Sanes kirang sono, kirang segala-galana. Enter saja. Arabic Bible, itu. Church Coptic. Ini punya Coptic kita buka. Kita Coptic. Ya oke. Mesir. Ustaz sih. Iya. Itu di sebelah kanan ada kotak tuh. Nah itu, syukran. Jangan diisi Ustaz sih. Diketik aja. Daniel biasa. Daniel spasi 9 tanda bagi titik 2 itu 3. Oke, enter. Ustaz sih. Nah sekarang saya minta tolong Ustaz baca. Gedein Ustaz sih, biar bisa dibaca. Satu orang bacain dong dengan suara keras, minta tolong, maaf, jangan marah banget. Ya, silakan, Ustaz. Silakan. Ya yang keras aja, nggak apa-apa, santai aja. Fawajjahtu wajhiya ilallahi sayyidi taliban bis-shalah wa tadarruati bis-shaumi wal mashi war roman. Fawajjahtu wajhiya ilallah. Itu siapa punya itu? Orang Kristen punya apa kita punya? Dipakainya di mana? Fawajjahtu wajhiya ilallah kita pakai di mana? Kita kan udah klaim, oh itu kita punya itu fawajjahtu wajhiya ilallah. Kita pakai enggak? Pakai di mana? Ada nggak pewahyuan di mereka? Ada. Cuman nggak dikasih tahu. Ditutupin dengan begitu banyak tanah, begitu banyak dirt, begitu banyak soil, nempel. Islam di atas, ya iyalah supaya bisa goyang itu di bawah. Tugasnya orang Islam rontokin itu tanah itu supaya orang semua lihat. Gitu juragan, tuan guru. Ya Ustadz. Ya. Kita balik ke Mekon Ustadz. Mekonnya yang mana ya? Mekon yang Oke. Mekon Bible itu diklik lagi Ustaz. Afwan jangan marah. Genesis Iya, udah. Chapter select 16. Afwan Ustaz. Cari angka 12. Ustaz syukron. Baik, saya bacain ya pelan-pelan dan tolong dengarkan. Fehuwa yihyeh pere Adam. Ini yang saya bilang tadi. Yado, tangan, yado. Vehal, feyad, hal, bo. Feal, penei, hal, ehaif. Terakhirnya bacanya apa tuh Ustaz? Asik. Mantap. Nahon, top. Nahon. Wih. Metsuyan. Huwa metsuyan. Nahon, top. Nah, naikin Ustaz 11-nya sekarang. Itu apa artinya tadi? Di 12 yang tadi kita baca, si Ustaz juga baca. Itu dibilang menurut orang Kristen sekarang. Sekali lagi pelan-pelan. Menurut orang Kristen sekarang, Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW adalah keturunan Ismail yang keturunan keledai liar sampai sekarang nih. Padahal di situ tidak ada kata-kata keledai liar. Udah, Ustazi Afwan, yang angka 12 dulu. Nanti kita ke 11-nya nanti. Minta maaf kain nama. Di blog itu semuanya dibawa ke Google Translate Ibrani Indonesia aja. Orang Kristen Katolik sampai sekarang bilang Rasulullah itu keturunan keledai liar dengan pegang ayat ini. Padahal baca, silakan. Ustaz itu.
Dan dia akan menjadi orang liar. Orang liar maksudnya orang yang hidup di padang belantara, menjadi pemburu. Tidak ada keledainya di situ. Tangannya ada dalam segala hal yang tadi saya bilang. Bukan berperang melawan setiap orang, tapi nanti kita lihat di terjemahan orang Kristen sekarang yang memprovokasi orang Islam. Apa sumber-sumber kita dibilang teroris, radikal, anti toleran. Ini, padahal artinya ini. Dan segala sesuatu ada dalam dirinya. Dan di depan semua saudaranya, dia akan diam. Allahu Akbar. Oh, bahkan orang Yahudi memuji Ismail, putra Hagar. Ya, ini kenapa saya setuju Islam di atas, di puncak, supaya goyang ini, kasih lihat semua ya. Oke, sudah ya, ini 12-nya ya. Udah ya, baik. Ustazi minta tolong gini. Genesis 16:12 Sefaria. Genesis 16:12. 16 aja deh, 16. Sefaria. Oke, enter. Nah, ini yang tadi saya bilang. Dari kata hazon, itu kitab banyak keluar. Nah, ini. Kiai jangan ngundang lagi Kiai Nama, kita bisa gila. Karena Kiai Nama tuh di sini banyak banget, sampai Ustadz Aziz selalu bilang, ayo keluarin lagi Kiai, supaya saya nggak gila gitu. Jadi di sini tuh banyak yang saya mau kasih tahu gitu. Ada apa sebetulnya, kita hidup di zaman apa ini? Kebohongan. Islam harus di puncak supaya goyang semua kebohongan ini, serontok. Supaya ketahuan yang benar yang mana. Baik, 16 geser cari angka 12 Ustaz. Ini namanya Sefaria. Kita bisa cari Talmud, kita bisa cari Targum, kita bisa cari Midrash di sini. Asal bisa baca Hebrew dan tahu artinya tanpa nikut, artinya tanpa harokat. Ada namanya Targum Onkelos, Targum Jonathan, ada semua di sini. Tapi sayangnya tidak ada nikut, tidak ada harokat kalau bahasa itu. 12 diklik Ustaz, di sembarang tempat di huruf Ibraninya. A wild man, one who loves to open space, to hunt. Itu aja di blok lah Ustaz, supaya saya nggak capek terjemahinnya. Dari one who, wild man kan judulnya, one who. Kita pengen tahu apa kata orang Yahudi kepada Nabi Ismail alaihissalam. Tidak, sama sekali nggak ada. Terus ke bawah Ustaz, sampai Archer. Sukran. Bawa ke Inggris, Indonesia. Kita pengen tahu. Nah, kotoran-kotoran ini seperti dibuang gitu. Orang yang menyukai ruang terbuka tuh Ustaz, untuk berburu binatang buas, seperti yang tertulis tentang dia, Kejadian 21:20. Dan dia tinggal di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Kalau kita baca terus ini Targum, kita bisa ketemu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu datang Ustaz. Datang ke Nabi Ismail, lalu ketemu sama mantunya, namanya Aisyah, orang Mesir. Istri keduanya namanya Fatimah. Itu dipeluk sama Nabi Ibrahim, lalu bilang sama Nabi Ismail, Allah berkata dalam mimpiku. Terus Nabi Ismail menjawab, ya Abi, Allah juga melalui malaikatnya berkata kepadaku. Apa yang dikatakannya, nak? Mari kita bangun dari dasar itu, rumah Allah. Ini ada semua. Coba ditutup. Mereka selalu bilang Nabi Ibrahim nggak pernah sama Nabi Ismail membangun Ka'bah. Dari Hong Kong ada. Ayo kita bersihin yuk. Maka itu Islam di puncak, kita goyang yang di bawah. Lanjut. Nah, tolong tunjukkan dulu yang bahasa Indonesia ya, yang keledai liar itu. Apa tuh? Oh ya, baik, sebelum lupa, ketik Kejadian 16:12 versi paralel. Nanti keluarnya Alkitab Sabda. Alkitabsabda.org. Iya. Ya, klik. Tuh, baca deh. Ya. Ustadz Ipung tolong bacakan yang keras, maaf, jangan marah. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dari ayat yang sama artinya beda. Coba lihat Ustadz yang terjemahan tadi, yang terjemahan bahasa Ibrani, yang apa? PK Adam. Itu. Iya, itu tuh. Tuh, liatin. Ini dari bahasa Ibraninya begini. Coba bayangin, tega banget nggak sih? Ayat suci, ya ayat suci dirubah. Ayat suci dirubah. Sekali lagi,
Ayat suci dirubah, wahyu dirubah. Tuh, liatin buktinya, bukan fitnah. Tega, benar. Hanya untuk menghujat Nabi Ismail alaihissalam. Karena apa? Karena Nabi Ismail adalah nenek moyang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebencian terhadap Nabi yang besar, Nabi Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membuat mereka mengusut terus sampai ke kitab yang paling tua, dirubah dari ujungnya. Coba bayangin tuh. Itu sebabnya Islam ditaruh di puncak supaya bisa goyang. Ayo kita goyang. Saya bersyukur Allah izinkan saya bicara hari ini di depan para tuan guru. Karena harus dimulai dari ujungnya. Ujungnya antum. Antum yang pegang kekuasaan di akademis, di dunia akademis antum. Anak nggak didengar. Karena apa? Anak cuma nongkrong di YouTube. Saya rindu untuk ngomong gini kepada, dari dulu ya kita udah ngobrol ya Ustaz. Sampai kita tengah malam waktu saya dari mana tuh ngobrol sama si Ustaz di masjid tuh. Udah 1:30 malam kita ngobrol. Jam 11. Jam 11 malam. Ngobrol nih sama si Ustadz nih berdua. Di pinggiran situ masjid. Saya punya unek-unek apa ingin sampaikan ini. Tolong sampaikan secara akademis. Karena kalau saya yang sampaikan, saya dibilang radikal. Anak petamburan. Ustazi, insya Allah aku menitipkan pengetahuan ini kepada Ustazi. Wal Ustazah. Ustadz yang membawa ini dalam apa? Kemasan yang akademis dan legal. Karena kalau kayak nama, orang bilangnya selalu tidak legal. Gitu. Bukan untuk membenci saudara Kristen, bukan, tapi untuk menempatkan kata toleransi pada tempat yang proporsional. Ayolah, antum gak usah ngajakin tetangga anak datang ke rumah orang Islam bawa brosur, bawa majalah. Yesus Tuhan, percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, engkau pasti masuk surga. Berapa huruf lu ganti? Bangun. Nawar-nawarin Jesus the Savior, Jesus Savior. Huruf lu aja urusin dulu. Berapa tuh yang lu ganti tuh? Sudah? Ustazi kembali ke Sefaria, Ustazi. Afan, jangan marah. Yang mana? Sefaria. Yang 16. Nah 16 kan ini kan ini ya. Itu kan the messenger of the father behold the pregnant. Mekon dulu deh, Ustadz Afan sebentar ya, Mekon. Kita ke 11-nya saya bacain ya, sebentar. Perhatikan baik-baik. Fayomerlah 11 ya. Fayomerlah maleach artinya malaikat, maka berkatalah malaikat Adonai. Adonai itu Tuhan. Itu nggak boleh dibaca ya, Yod He Vav itu nggak boleh dibaca. Bacanya bolehnya Adonai atau Hashem. Sekali lagi, Vayomerlah Maleach Adonai atau Maleach Hashem. Hinah, demikianlah harah. Fe Yoladet, artinya anak itu. Yelet itu apa? Bahasa apa? Iya. Anak laki-laki. Syukran Ustaz. Hinaharah fayoladet ben itu anak laki-laki ya, apa bahasa Arabnya apalah nggak tahu. Ya, Iben dari... ya oh ya Iben betul Ustaz. Feharat Shemo nama ya Yishmael. Itu dia tuh. Jadi kalau mau tahu tulisan Ismail dalam bahasa Ibrani itu dia tuh. Yishmael. Artinya apa? Yishmael itu ki sebelahnya, Shama, Adonai, El. Nah itu arti Ismail. Nama Ismail itu bukan dari manusia tapi dari Allah langsung. Artinya ki, Shama, Adonai, El. Artinya apa? Apapun yang dia ngomong Allah dengar dan Allah jawab. Tuh dahsyat nggak tuh? Shema itu gini nih, artinya Allah selalu gini nih. Kemana itu anak pergi, Allah gini katanya, menedengkan telinga. Bukan mendengar, bukan hearing, bukan listening, tapi menedengkan telinga, kata orang Indonesia tuh. Digini nih, gini aja terus. Kemana dia pergi gini? Allah. Ini menurut orang Yahudi, gini aja, ngomong. Malaikat berangkat, apa? Jawab. Malaikat jawab, malaikat gitu aja. Arti dari Ismail aja itu. Arti Ismail ya itu tadi yang saya gitu tuh.
Ismail artinya apa? Maka itu kalau kasih nama Ismail anak gimana ya? Maknya jangan suka ngomongin orang. Oh iya katanya. Pagi ya enak enggak, kita kan bukan ini gibah yang halal katanya. Gibah halal. Gibah halal. Ada istilah gibah halal. Gibah. Ya serius. Kita gibah halal gitu. Bismillah. Ya, jadi itu artinya. Ismail artinya Kishama Adonai El. Artinya gini terus Allah, pokoknya dia kemana itu anak sampai dewasa, sampai kawin, sampai mau mati, Allah gini terus. Artinya apa? Kalau dia ngomong satu minta, malaikat turun. Kenapa? Jawab. Nanti ada malaikat lagi turun, jawab. Nah, saya sangat terkesan dengan ayat Tuan Guru. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Itu untuk semua orang yang mengikuti keturunan Ismail. Yang bilang siapa? Orang Yahudi. Di luar pengikut Ismail, maaf ya, sulit didengar. Beneran. Pertama, karena terganggu minyak babi kecap. Kalau terlalu banyak makan babi kecap itu mengganggu streaming antara manusia dengan Allah penciptanya. Kalau ini enggak, langsung minta jawab. Ah, saya Islam udah lama, doa nggak dijawab, ya minta kawin lagi ya nanti dulu. Udah mulai Ustaz Ke, hati-hati, ada yang lagi dalam rangka ini. Enggak, misalnya gini, ya Allah, aku minta tolong berikan aku Alphard. Kok nggak dijawab-jawab sama Allah? Karena Allah melihat engkau sebetulnya sudah tercukupi dengan Avanza. Kenapa kau paksa diri gitu? Santuy aja, boleh santuy. Wallace, santuy. Allah sudah lihat kita sudah senang pakai Honda 125 cc. Allah sudah senang lihat Kainama pakai Suzuki yang keluaran tahun 19, udah nggak keluar lagi sekarang. Namanya apa? Skywave udah nggak keluar lagi sekarang, Ustaz. Beneran. Nyari onderdilnya setengah modal itu kalau rusak. Iya. Tapi nikmat kita pakai. Dan dengan motor itu kita bisa dapat NMAX waktu itu. Sampai sama Ustadz Ipung di foto nih NMAX nih, Ustadz kayak kesian katanya kemana-mana pakai ini NMAX. Tapi dengan NMAX itu Ustadz, alhamdulillah Allah sudah pertemukan saya dengan 1.248 orang ngobrol dari 14 negara, dan mereka yang ngobrol sama Kainama sudah disertifikatkan dan sudah syahadat. Totalnya 1.248 orang alhamdulillah sekarang dari 14 negara yang berbeda. Naik motor, nikmat. Syahadatin orang, lebih nikmat lagi, satu aja lebih nikmat. Rasain deh Ustadz.